Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Hari ini saya akan bicara tentang jangan bebal. Ada beberapa orang tuh yang sulit banget ngikutin perintah, not following order. Itu merupakan attitude ya. Ada orang-orang yang nggak bisa ngikutin aturan, dikasih tahu tuh nggak bisa dengar. Dan ternyata manusia tuh punya kecenderungan untuk tidak mengikuti perintah, meskipun tahu perintahnya. Dari zaman Adam dan Hawa dalam Kejadian 2 ayat 15, ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, di ayat 16 Tuhan bilang gini, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita tahu kisah ini bahwa Hawa jelas tahu aturan yang Tuhan berikan. Awareness tentang aturan yang Tuhan beri tentang Taman Eden sudah mereka ketahui, baik Adam maupun Hawa. Tapi ketika digoda oleh si ular, Hawa melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Dan secara sadar, Hawa melanggar aturan itu, dia ambil buah itu dan dia makan. Dan bahkan Adam yang tahu aturan itu juga ikut memakannya dan tidak melarangnya. Dari sejak Adam dan Hawa, kita bisa lihat bahwa manusia tuh punya kecenderungan untuk tidak mengikuti perintah. Mereka tidak melakukan seperti yang disuruh meskipun sudah tahu. Manusia cenderung lebih mengikuti pemikirannya sendiri. Hawa melihat buah itu baik kelihatannya, sedap kelihatannya. Manusia cenderung mengikuti pendapatnya sendiri, keinginannya sendiri. Bahasa Jawanya karepe dhewe, seenaknya sendiri. Dosa berasal dari kata harmatia yang artinya missing the target, meleset dari tujuan. Dosa itu lahir dari ketidaktaatan. Attitude of not following order merupakan masalah. Karena ketika kita bekerja, kita bermasyarakat, ada aturan-aturan yang harusnya kita taati. Tetapi manusia punya kecenderungan melanggar aturan. Dan orang yang melanggar aturan bukanlah orang-orang yang tidak tahu aturan. Contoh di lampu merah, orang tahu merah harus berhenti. Tapi banyak juga yang melanggar. Orang tahu tidak boleh buang air kecil di sini, tapi orang tetap buang air kecil di situ. Manusia punya kecenderungan tidak taat aturan. Dibilang, jangan begadang, tidak baik untuk kesehatan. Orang tetap begadang. Dikasih tahu, jangan makan ini, nanti darah tinggi, orang tetap makan. Arti taat adalah melakukan seperti yang diperintahkan. Saya ulangi, taat adalah melakukan seperti yang diperintahkan. Mari kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh sangat taat. Dia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Keluaran 7 ayat 6. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka.
Keluaran 40 ayat 16, dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukan. Ketaatan artinya melakukan seperti yang diperintah. Dalam hidup ini, segala sesuatu tuh ada aturan. Ada rules of the game. Kita harus bermain sesuai aturan. Dalam permainan olahraga ada aturan. Misalnya sepak bola nggak boleh tangkap dengan tangan, harus dengan kaki. Kita nggak bisa seenaknya bilang, enggak, saya mau tangkap pakai tangan. Karena segala sesuatu ada aturan. Orang yang nggak ngikut aturan yang sering bikin kekacauan. Di dalam dunia kerja, not following order itu sebuah attitude problem. Orang bisa kehilangan pekerjaan karena tidak bisa ikut aturan. Orang yang tidak taat itu disebutnya bebal, kata firman Tuhan. Suka membangkang, gak bisa dikasih tahu. Bahasa kerennya mokong, susah dibilangin. Amsal 17 ayat 21 bilang gini, siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Ada beberapa anak tuh yang dikasih tahu sama orang tuanya, gak mau dengar. Dibilangin ngelawan. Dinasehatin gak dipeduliin. Kalau nasihat orang tua aja gak didengar, apalagi masukan orang. Yang dilarang malah dilakukan. Disuruh jangan bangun siang-siang. Anak perempuan harus belajar bangun pagi. Udah besar, harus mikirin masa depan. Jangan main game aja. Harus mulai ngitung waktu, umur jalan terus. Ini umur 23, kuliah gak kelar-kelar, kerjaannya pacaran, main game. Banyak anak-anak muda yang bikin orang tuanya sakit gigi. Bikin orang tuanya capek. Orang yang bebal itu sulit diajar. Amsal 15 ayat 14 berkata gini, hati orang berpengertian mencari pengetahuan. Tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Artinya gini, kalau orang tuh ngajar, bukan didengerin, bukannya haus untuk belajar, untuk jadi pintar, tapi malah komentarin orang. Mulutnya sibuk dengan kebodohan. Dengar firman Tuhan, bukannya ingin belajar. Yes, Tuhan mau bicara apa hari ini? Tapi dengar firman Tuhan, bukannya cari kebenaran, tapi malah cari kesalahan. Kritik, komentar yang gak cerdas. Satu kali saya khotbah tentang ketika orang berbuat jahat sama kita, kita jangan balas dengan kejahatan, tapi kita harus balas dengan kebaikan. Dengan demikian, perjuangan Yesus gak sia-sia. Karena Yesus kasih kita teladan. Yesus gak balas kejahatan dengan kejahatan. Saya pakai kata klise dengan kata perumpamaan. Bahwa Yesus menang kalau kita gak balas kejahatan dengan kejahatan. Orang-orang yang kurang cerdas malah komentarnya, Yesus tetap menang apapun juga. Bukan itu yang saya maksud. Saya sedang pakai perumpamaan bahwa kalau Tuhan kasih kita teladan, Dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Kita pun sebagai pengikut Kristus jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ada suara baik, ada suara jahat di hati kita. Kalau kita ikutin suara yang baik, maka Tuhan disenangkan. Tapi kalau kita ikuti kehendak jahat, bisikan iblis, tentu saja Tuhan akan dipedihkan hatinya karena perbuatan kita. Itu maksudnya. Tapi beberapa orang komentar, kritik. Saya bingung dengan orang-orang yang habisin waktunya cuma untuk kritik. Sesungguhnya ketika Anda tidak mau belajar, Anda sedang buang waktu Anda untuk bangun hidup Anda sendiri. Saya percaya, khotbah sebosan apapun, kalau Anda punya hati yang haus akan kebenaran, Anda akan dipuaskan. Ada orang datang ke gereja, pangku tangan baru komentar, WL-nya gak diurapi, musiknya kekencengan, drumnya apaan tuh? Ada orang yang datang dengan hati yang haus dan lapar. Mungkin praise and worship-nya kacau, speakernya pecah, tapi karena dia haus akan Tuhan, dia dilawat Tuhan. Apa yang kita terima itu tergantung kerinduan hati kita, sikap hati kita. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga bilang gini, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat,
Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Di zaman online kayak begini, semua tuh tinggal tekan, tinggal geser, tinggal skip, nggak suka ganti, fast forward. Kebanyakan orang lebih milih khotbah yang enak didengar. Berkat. Orang bebal sulit diajar. Tahukah Anda bahwa orang yang bebal itu suka mengulang kesalahan? Amsal 26 ayat 11 bilang gini, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Orang tuh biasanya belajar dari kesalahan. Tapi kalau orang sampai ngulangin kesalahannya, berarti dia gak pernah belajar. Saya tulis di Instagram saya bahwa your hobby can kill you. Kalau kita gak bisa dinasehati, maka yang akan jadi tempat kita belajar adalah penjara, rumah sakit, dokter yang akan mengajar kita. Harusnya gak perlu sampai begitu. Jadilah orang yang gak bebal, yang mau belajar. Orang bebal itu sulit berubah. Kenapa? Karena gak ngerasa salah. Coba perhatikan orang yang dari muda sampai tua, judi melulu, main perempuan terus, hutang, miskin, gak mau kerja, ngutang sana sini, ngandelin keluarga. Hidupnya gak berubah, malas dari muda sampai tua. Kenapa orang bebal sulit berubah? Karena tidak merasa salah. Orang yang tidak mengikuti perintah itu akan kerja seenaknya, hidup seenaknya, karepe dewek. Orang-orang yang gak bisa ngikuti perintah, ini attitude problem yang akan membuat dia gak bisa kerja. Kenapa? Karena kerja dimanapun ada SOP, ada aturan. Kalau kita gak bisa ngikutin, orang gak bisa terima kita. Anda jualan makanan, tanda penyajian tuh begini, Anda gak mau, Anda bungkus aja pakai kertas, lempar di plastik, kirim. Gak ada orang yang mau beli makanan Anda lagi. Orang yang gak bisa ngikuti perintah, orang yang gak bisa ngikutin aturan, kerja dimanapun akan nabrak sana sini. Orang yang bebal itu bikin pemimpin capek. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kenapa nggak membawa keuntungan? Karena pemimpinmu jadi marah, pemimpinmu jadi capek. Pegawai adalah aset sebuah perusahaan. Bahkan pegawai itu menentukan kesuksesan perusahaan. Tapi bawahan yang tidak bisa ngikuti perintah akan jadi sumber masalah. Satu kali saya marah sama tim hospitality di kantor kami. Karena saya ada tamu yang janji untuk makan siang. Saya sudah pesankan makanan, saya sudah atur baik-baik 3 hari sebelumnya, paginya, bahkan sejam sebelumnya saya sudah kasih tahu supaya ingat. Tamu dari luar kota ini ada beberapa orang datang mengunjungi kantor Tangan Pengharapan dan saya siapkan makan siang untuk mereka. Saya minta tim di kantor untuk siapkan jam 1 siang. Apa yang terjadi? Saya sampai di kantor, tamu juga sudah menunggu, makanan tidak disajikan. Tidak disiapkan sama sekali makan siang. Ketika saya tanya, kenapa makanan tidak disiapkan? Yang satu bilang, biar makan snack dulu. Yang satu bilang, nggak tahu, katanya nanti yang ini yang mau keluarkan. Bahasanya mulai simpang siur. Orang yang nggak ngikutin perintah, ini pembangkang, bebal, dikasih tahu nggak bisa. Padahal apa sih susahnya? Sudah dikasih tahu, bahkan sudah dibantu, disiapkan. Mereka nggak perlu masak, cuma tinggal disiapkan. Dikeluarkan di piring, disiapkan nasi. Itu saja nggak dilakukan.
Wah, saya jengkelnya luar biasa. Dan saya mulai belajar bahwa memang ada orang-orang tuh yang gak bisa ngikutin aturan. Padahal sesederhana itu. Satu kali saya pernah marah sama orang yang bekerja pada kami. Saya pesan, jangan beli ikan ini. Bapak gak suka, banyak tulangnya. Apa yang terjadi? Dia pergi ke pasar dan dia beli ikan yang saya bilang jangan dibeli. Ketika saya tanya, kenapa kamu beli? Jawabannya gini, habis yang Bapak mau gak ada? Loh, kalau yang Bapak gak mau gak ada, ya gak usah dibelikan. Kenapa beli yang Bapak gak mau? Beberapa orang itu punya cara pikir sendiri. Karepe dewe. Yang menurut dia baik aja. Suami saya satu kali marah di rumah. Dia bilang, kenapa? Kok marah-marah? Dia bilang, saya pesan sama orang yang kerja di rumah. Nanti ada orang internet datang, tolong kasih tips. Dia bilang, gak ditinggalin uang. Maksud saya kan bisa pinjam uang anak saya dulu, nanti saya ganti. Dia gak kepikiran untuk lakukan itu. Ya sudah, dia gak kasih. Padahal sudah bilang, kasih ya. Sampai saya gak enak, saya terpaksa transfer ke orangnya. Jadi ada beberapa orang nih yang dikasih tahu gak mau dengar, gak ngikuti arahan. Tidak melakukan seperti yang diperintahkan. Attitude problem. Ada satu kali Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang anak dalam Matius 21, ayat 28-31 saya bacakan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Ayat 29. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Jawabnya baik tapi tidak pergi. Ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada beberapa orang yang kelihatannya saja taat. Taat di depan. Bilangnya, iya, kalau disuruh apa-apa, iya, siap, tapi gak dikerjakan. Di depan kita bilangnya iya, tapi yang dilakukan sebaliknya. Gak nurut. Di depannya saja taat, bilang iya, tapi tidak dilakukan. Ada orang-orang yang di depan manis, tapi di belakang ngomongin kita. Jangan cuma taat untuk dilihat. Taatlah karena tanggung jawab. Saya percaya ketaatan yang murni itu lahir karena mengasihi. Ketaatan itu harus lahir dari hati yang mengasihi. Yohanes 14 ayat 31a, Yesus berkata gini, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Karena Yesus mengasihi Bapa, makanya Yesus taat. Yesus juga berkata kepada kita dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan seperti yang apa dikatakan firman Tuhan. Kita akan melakukan persis seperti yang firman Tuhan katakan. Tapi banyak orang milih-milih firman yang menyenangkan telinga aja. Cuma ngambil potongan-potongan ayat yang menyukakan hatinya aja. Bahkan tahu kebenaran, tapi cari-cari alasan dan pembenaran diri sendiri. Kalau kita mau belajar taat, taatlah seperti yang diperintahkan. Saya akhiri dengan ini. Ketaatan itu jangan cuma jadi kedok aja. 2 Timotius 3. Dalam perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Dikatakan begini ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai,
suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima, perhatikan ini. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jangan hanya kelihatan taat. Jangan sampai ketaatan kita cuma kedok. Rajin ibadah, pelayanan, tahu banyak firman, puasa. Kalau doa kata-katanya luar biasa. Tapi taatlah ketika tidak ada yang lihat, ketika tidak ada yang tahu. Jangan jahat sama orang, jangan menipu, jangan melanggar aturan, jangan mencuri, jangan curang, jangan semena-mena. Hal-hal yang sehari-hari kita lakukan dalam hidup kita, itu merupakan wujud ketaatan kita kepada Allah. Di lingkungan orang percaya, banyak kali orang Kristen kelihatan luar biasa. Tapi di dunia nyata, kelakuannya benar-benar luar biasa. Mari belajar dari ketaatan Yesus. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kalau kita ingin mendapat bagian dalam kerajaan kekal, mari hidup taat kepada firman Tuhan. Jangan jadi orang yang tidak bisa mengikuti aturan. Jangan jadi orang bebal. Mari lakukan seperti yang diperintahkan. Ketaatan berarti melakukan persis yang seperti diperintahkan. Saya berdoa agar kita jadi orang-orang yang taat, bukan cuma yang berkedok taat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami, supaya kami jadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Kami gak pakai topeng-topeng kemunafikan, tapi biar kami hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Berdoa supaya kami juga dalam hidup kami sehari-hari belajar jadi orang yang taat, jadi orang yang mau dengar. Jauhkan kami dari hati yang bebal. Jauhkan kami dari kekerasan hati yang tidak mau dengar. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau rendah hati dan belajar. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.